Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berta Risalia dengan NPM 1811080001, mahasiswi BKPI 5H. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan relaksasi atau teknik desensitisasi sistematis. Lanjut aja ke materinya, yakni penerapan relaksasi atau teknik desensitisasi sistematis merupakan salah satu teknik perubahan perilaku yang didasari dengan teori behavioral klasikal. Pendekatan behavioral memandang manusia atau kepribadian manusia pada hakikatnya adalah perilaku yang dibentuk berdasarkan hasil pengamatan dari interaksi individu terhadap lingkungannya. Perhatian behavioral adalah pada perilaku yang nampak, sehingga terapi tingkah laku mendasarkan diri pada penerapan teknik dan prosedur yang berakar pada teori belajar, yakni menerapkan prinsip-prinsip belajar secara sistematis dalam proses perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih adaptif. Desensitisasi sistematis dikembangkan dalam tradisi behavioristik pada tahun 1950 oleh Joseph Wolpe. Asumsi dasar teknik ini adalah respon ketakutan merupakan perilaku yang dipelajari dan dapat dicegah dengan menggantikan aktivitas yang berlawanan dengan respon ketakutan tersebut. Respon khusus yang dihambat oleh perbaikan treatment ini adalah kecemasan-kecemasan atau perasaan takut yang kurang beralasan. Dan respon yang sering dijadikan pengganti atas kecemasan tersebut adalah relaksasi atau penenangan. Prinsip dasar dari desensitisasi adalah memasukkan suatu respon yang bertentangan dengan kecemasan, yaitu rileks. Pengertian desensitisasi. Desensitisasi yaitu suatu cara untuk mengurangi rasa takut atau cemas seorang anak dengan jalan memberi rangsangan yang membuat takut atau cemas tersebut sedikit demi sedikit. Dengan rangsangan tersebut diberikan terus-menerus sampai anak tidak takut atau cemas lagi. Prosedur treatment ini dilandasi oleh prinsip belajar counter conditioning, atau respon yang tidak diinginkan digantikan dengan tingkah laku yang diinginkan sebagai hasil latihan yang terus-menerus atau berulang-ulang. Langkah-langkah pelaksanaan desensitisasi. Yang pertama, dengan menjelaskan apa dan mengapa teknik desensitisasi diberikan pada klien, dengan maksud agar klien yakin teknik ini membantu menghilangkan ketakutannya. Yang kedua, melakukan latihan penenangan agar klien benar-benar dalam kondisi rileks. Yang ketiga, konselor menganalisis kejadian-kejadian yang bersangkut paut dengan keadaan yang menjadikan klien atau siswi terlalu sensitif terhadap sesuatu. Kemudian, konselor melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, konselor membantu menulis beberapa macam kalimat yang berkenaan dengan rasa takut klien pada sesuatu dalam bentuk daftar. Yang kedua, menyusun dan melengkapi daftar tersebut bersama klien. Yang ketiga, membantu klien mengurut jangkakan daftar tersebut dari yang paling kurang ditakuti sampai kepada tahap yang paling dan sangat ditakuti. Yang keempat, menyelenggarakan desensitisasi dengan cara berikut. Yang A, klien disuruh duduk dengan rileks. Yang B, diminta memejamkan mata. Yang C, mengikuti instruksi-instruksi konselor. Kelima, evaluasi untuk mengetahui apakah klien benar-benar sudah dapat mengikuti latihan untuk urut jenjang berikutnya. Yang keenam, tindak lanjut. Tindak lanjut ini dapat dilakukan dengan mengulangi kembali urut jenjang yang sama bila klien masih takut atau belum dapat melanjutkan ke sesi selanjutnya. Adapun selanjutnya yakni prosedur teknik desensitisasi sistematis. Yang pertama, analisis perilaku yang menimbulkan masalah atau kecemasan atau ketakutan.
Yang B, menyusun hierarki atau jenjang-jenjang situasi yang menimbulkan masalah, ketakutan atau kecemasan dari yang kurang hingga ke yang paling mencemaskan. Selanjutnya, memberi latihan-latihan relaksasi otot yang dimulai dengan lengan hingga otot kaki. Kaki klien diletakkan di atas bantal atau kain wol secara terinci. Relaksasi otot dimulai dari lengan, kepala, kemudian leher, bahu, bagian belakang, perut, dada, kemudian anggota bagian bawah. Yang D, klien diminta membayangkan situasi yang menyenangkan seperti di pantai atau di tengah taman yang hijau dan lain-lainnya. Yang E, klien disuruh memejamkan mata, kemudian disuruh membayangkan situasi yang kurang mencemaskan. Bila klien sanggup tanpa cemas atau gelisah, berarti situasi tersebut dapat diatasi. Demikian seterusnya hingga ke situasi yang paling menakutkan. Yang yang F, bila pada suatu situasi klien merasa cemas atau gelisah, konselor memerintahkan agar klien membayangkan situasi yang dapat menyenangkan tadi untuk menghilangkan rasa cemas atau kegelisahan yang baru ia rasakan. Yang G, menyusun hierarki atau jenjang kecemasan harus bersama klien dan konselor menuliskannya pada selembar kertas. Selanjutnya, langkah-langkah relaksasi. Yang pertama adalah tarik nafas dalam-dalam dan tahan selama 10 detik, kemudian lepaskan. Bila lengan Anda dalam posisi di atas paha, atas lepas begitu saja. Yang kedua, angkat lengan Anda kira-kira separuh sofa atau pada tempat sandaran kursi, kemudian bernafaslah secara normal. Letakkan tangan Anda di atas sofa tersebut. Yang ketiga, sekarang pegang lengan Anda lalu kepalkan dengan kuat. Rasakan ketegangannya dalam hitungan sampai 3 dan pada hitungan ketiga letakkan tangan Anda 1, 2, 3, angkat tangan Anda kembali. Yang keempat, angkat tangan Anda kembali, tekuk jemari tangan Anda ke belakang arah lain, ke arah tubuh Anda. Sekarang letakkan tangan Anda dan tenanglah. Yang kelima, angkat tangan Anda sekarang, letakkan, kemudian rileks. Yang keenam, angkat tangan Anda sekali lagi, tapi saat ini tepukkan tangan Anda dan rileks. Yang ketujuh, angkat tangan Anda. Yang kedelapan, naikkan tangan Anda ke sofa, tenangkan otot bisep Anda sampai bergetar. Tegangkan tangan Anda dan lakukan sampai bergetar. Bernafaslah dengan normal, lepaskan tangan Anda dan rileks. Perhatikan perasaan tenang dan rileks yang Anda rasakan. Kesembilan, sekarang rentangkan lengan Anda, tegakkan otot bisep Anda, yakinlah bahwa Anda bernafas normal setelah rileks. Kesepuluh, lekukan pundak ke belakang, tahan dan yakinkan lengan Anda rileks. Ke-11, bungkukkan pundak Anda ke depan, tahan dan yakinkan lengan Anda rileks. Ke-12, putar kepala Anda ke kanan, tegakkan leher Anda lalu rileks dan kembali ke posisi pertama. 13, putar kepala Anda ke kiri, tegakkan leher Anda lalu rileks dan kembali ke posisi pertama. Ke-14, bengkokkan kepala Anda ke belakang, tahan, lalu kembali ke posisi semula. 15, tundukkan kepala Anda ke bawah, dagu menyentuh dada, tahan, kemudian rileks dan kembali ke posisi semula. 16, buka mulut Anda lebar-lebar, kemudian rileks. Ke-17, tegangkan bibirmu dengan cara menutup mulut dan kemudian rileks. 18, letakkan lidah Anda pada langit-langit mulut, tekan
Dengan keras, biarkan lidah Anda kembali ke posisi semula dan rasakan perasaan tenang. Ke-19, letakkan lidah Anda di bagian dasar mulut. Tekan ke bawah, biarkan lidah Anda kembali ke posisi semula dan rasakan perasaan tenang. 20, duduklah di sebelah sana. Duduklah di sebelah sana, bergeser dari kursi Anda yang pertama, kemudian rileks dan jangan memikirkan apapun. 21, untuk mengontrol luapan emosi, Anda dapat bernyanyi dengan nada tinggi, tidak terlalu keras. Baiklah, sekarang mulai bernyanyi. Tahan pada nada tinggi tersebut, kemudian rileks. 22, menyanyikan dengan nada sedang dan buatlah pita suara Anda tegang, kemudian biarkan rileks. 23, menyanyilah dengan nada rendah, buatlah pita suara Anda tegang, kemudian rileks. 24, sekarang pejamkan mata Anda dan erat-erat, lalu bernafaslah normal, kemudian rileks. Perhatikan bagaimana perasaan sakit Anda hilang ketika Anda rileks. 25, biarkan mata Anda rileks dan biarkan mulut Anda sedikit terbuka. 26, buka mata Anda lebar-lebar, tahan, kemudian rileks. 27, kerutkan dahi Anda sebisa mungkin, tahan, kemudian rileks. 28, tarik nafas dalam-dalam, tahan, hembuskan, keluar, kemudian rileks. 29, bayangkan bahwa ada sebuah beban berat menarik seluruh otot sehingga membuat Anda lembek, saat itu rileks. 30, tarik otot perut bersama lalu rileks. 31, tegangkan otot-otot Anda seolah-olah Anda pegulat profesional, buatlah otot perut Anda mengeras, kemudian rileks. 32, keraskan otot perut Anda, tahan, kemudian rileks. 33, sekarang kita beralih ke bagian atas tubuh Anda yang tegang, kemudian rileks. Pertama, otot muka, jeda 3-5 detik. Otot tenggorokan, jeda 3-5 detik. Daerah leher, pundak, lengan, dan jari. 34, pertahankan keadaan rileks ini. Angkat kedua kaki Anda kira-kira membentuk sudut 45, kemudian rileks. 36, tekuk kaki bagian belakang sehingga ujung jari kaki mengarah ke muka Anda dan rileks. 36, tekuk kaki Anda ke arah lain dari tubuh Anda dan tidak terlalu jauh. Rasakan ketegangannya, kemudian rileks. 37, rileks, jeda. Sekarang lekukkan jari kakimu bersama sekuat mungkin, kemudian rileks. Tenangkanlah selama 30 detik. 38, prosedur yang terakhir, yakni prosedur relaksasi formal ini telah lengkap. Sekarang perhatikan tubuhmu dan Anda akan merasa dari ujung kaki sampai ujung kepala setiap otot dalam keadaan rileks. Sebutlah satu persatu. Pertama jari kaki, pantat, perut, pundak, leher, mata, dan terakhir dahi. Semua harus dalam keadaan rileks. Tenang selama 10 detik. Berbaringlah di tempat lain dan rasakan perasaan tenang. Perhatikan kehangatan dari relaksasi tersebut. Pertahankan keadaan tersebut 1 menit lagi, kemudian hitung sampai 5. Ketika sampai 5, bukalah mata dan rasakan perasaan segar dan tenang. Tenang sekitar 1 menit. Ulangi prosedur ini beberapa kali sampai akhirnya Anda merasa benar-benar perasaan yang sangat tenang. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.